Beberapa tahun belakangan ini, geopolitik menjadi tren dalam kancah perpolitikan nasional maupun mancanegara. Geopolitik dipelajari sebagai disiplin ilmu yang membahas tentang sistem politik yang berhubungan dengan letak geografis. Secara umum geopolitik juga bisa diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh letak geografis suatu negara. Lalu seberapa pentingkah memahami konsep geopolitik bagi negara, khususnya Indonesia? Mantan Gubernur Lemhanas, Letjen TNI Purn Agus Wijoyo mengenalkan konsep pentingnya memahami geopolitik suatu negara termasuk Indonesia dengan posisi silang geografisnya dalam pusaran dunia internasional. Agus menjelaskan melalui pendekatan teori geopolitik dapat ditinjau lebih mendalam keuntungan dan kerugian, baik dari aspek politik, pertahanan dan keamanan, ekonomi, perdagangan, alur perdagangan dunia, iklim, perdagangan narkoba, dan teroris sehingga Indonesia dapat terus tumbuh menjadi bangsa yang besar dan bermartabat dalam bingkai keberagaman masyarakatnya dari Sabang sampai Merauke. Wawasan Nusantara Indonesia. Apabila seseorang akan memenangkan suatu perlombaan, maka orang tersebut harus paham dengan medan dan mengetahui strategi terbaik yang harus dilakukan. Suatu negara membutuhkan geopolitik guna menentukan pembinaan politik nasional. Hal ini didasarkan kondisi dan situasi geografis dalam mencapai tujuan negara tersebut. Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai geopolitik tersendiri, yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Bangsa Indonesia sendiri memandang wawasan Nusantara sebagai visi dan perwujudan kebinekaan di Indonesia. Hakikat dari wawasan Nusantara yaitu menyatukan perbedaan dan batasan wilayah di seluruh Indonesia, sehingga dapat terwujud bangsa Indonesia yang bersatu dan utuh dalam mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara Indonesia dibentuk serta dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang berdasar falsafah Pancasila. Termasuk pandangan geopolitik yang berdasarkan pemikiran kewilayahan kehidupan bangsa Indonesia. Hal tersebut lantaran dasar pemikiran wawasan Nusantara terdiri atas filsafat, kewilayahan, sosial budaya, dan sejarah. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia secara umum tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam UUD 1945, dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berikut tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia yang dibagi menjadi dua macam. A. Geopolitik Indonesia keluar. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia keluar yaitu menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang makin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Tak hanya itu, bangsa Indonesia juga turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kerjasama serta saling menghormati. Ini artinya bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan serta menjaga kepentingan nasionalnya dalam kehidupan internasional dan dalam semua aspek kehidupan. Aspek tersebut meliputi politik, ekonomi, sosial budaya maupun keamanan dan pertahanan. Hal ini demi tercapainya tujuan nasional sesuai tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. B. Geopolitik Indonesia ke dalam. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia ke dalam yaitu menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional. Aspek ini meliputi aspek ilmiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaan dan berusaha untuk mencegah serta mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa. Bangsa Indonesia juga harus terus-menerus mengupayakan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Tantangan geopolitik Indonesia.
Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai tantangan geopolitik yang besar, mulai dari Natuna hingga separatisme. Melihat hal tersebut, Menko Polhukam, Mahfud MD meminta seluruh wilayah dan masyarakat di NKRI harus dilindungi. Meskipun kondisi geografi Indonesia sangat kaya, bukan berarti Indonesia tidak memiliki masalah. Mahfud menyebut masalah tersebut sebagai AGHT atau ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, kata Mahfud MD. Perang Rusia-Ukraina juga memberikan pengaruh politik dan ekonomi yang mengharuskan Indonesia untuk mengkalkulasi ulang strategi kebijakan serta program pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang menjadi fokus pemerintah. Pendadakan strategis perang Ukraina ini harus terus dicermati untuk mengantisipasi dampaknya terhadap ekonomi kita. Mitigasi-mitigasi struktural dan substantif komprehensif yang sudah kita jalankan untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 sudah memberikan kita pembelajaran yang penting untuk mengatasi pendadakan strategis.